Assalamualaikum, Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Hasana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Hasana. Senang bisa bertemu dengan Bu Hasana ini pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini luar biasa hari ini ya Bu ya. Pagi-pagi udah semangatnya terpancar dari wajah Ibu Kurnia nih. Semangat pagi nih, meskipun Iya. liburan ya Bu Hasana, tapi gurunya kan tetap masuk ini. Iya. Mempersiapkan buat ajaran baru. Iya Bu, ngomong-ngomong ini kita kan berdasarkan kemarin ya, yang waktu Ibu menelpon saya, tuh dan kebetulan juga memang ini tuntutan dari dinas ya Bu ya, untuk saya bisa supervisi Ibu gitu. Jadi bagaimana ini Bu? Apa yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin mengembangkan potensi saya ini dalam proses coaching ini Bu Hasana. Jadi mengembangkan kompetensi coaching ya Bu ya. Dari kompetensi tersebut itu yang mana Bu yang ingin dikembangkan? Mendengarkan aktif saja Bu Hasana, karena memang saya itu suka hilang konsentrasi, hilang fokus ketika sudah dalam kegiatan gitu ya. Di awal fokus itu, lama kelamaan nanti saya untuk fokus itu agak buyar gitu ya, apalagi kalau sudah lelah, sudah capek, terus mendengarkan suara-suara yang bising itu, fokus saya mudah buyar ini Bu Hasana. Bagaimana nanti Bu, yang ingin saya amati itu di bagian mana? Di proses coaching Bu, dari awal hingga akhir. Saya ingin mengembangkan semuanya, jadi saya fokus dari awal sampai akhir itu benar-benar fokus untuk mendengarkan aktif teman saya. Kalau menurut Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan ini ya, kompetensi yang mendengarkan aktif ini, penilaian Ibu terhadap diri Ibu terkait kompetensi ini bagaimana? Saya mungkin di 6 ya, nilai 6. Awal gitu bagus itu, kalau saya rasa sendiri ya Bu Hasana ya, awal bagus itu, lama-kelamaan itu masih fokusnya masih perlu dijaga ini Bu Hasana. Masih 6, pingin meningkatkan jadi 7, 8 atau 9 lah Bu Hasana. Pingin bisa fokus dari awal hingga akhir gitu. Pinginnya. Indikator ketercapaian bagaimana itu? Saya pingin bisa fokus, kemudian mendengarkan aktif, saya bisa menyimak, benar-benar menyimak, terus bisa mengambil kata kunci ya dari setiap apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, sehingga saya nanti bisa memberikan respon untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutannya untuk memantik teman saya untuk bisa menyampaikan solusinya itu jadi lebih baik lagi gitu Bu, dari sampai akhir itu bisa optimal. Jadi itu ya Bu ya, yang menjadi indikator ketercapaian Ibu bisa mencapai kompetensi untuk negara yang aktif ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kalau harapannya Ibu, harapan dari nanti ketika saya mengobservasi Ibu, khususnya di menjadi pendengar aktifnya gitu ya, pada saat Ibu melaksanakan coaching nanti, harapannya seperti apa Ibu? Harapannya saya nanti ingin melihat, jadi setelah hasil pengamatan jenengan tadi, saya bisa ada peningkatan gitu loh Bu, tentang kegiatan coaching ini dalam mendengarkan aktif ini. Kemudian saya bisa menyimak benar-benar apa yang disampaikan oleh teman saya, kemudian dari kata kunci itu saya bisa nangkap, kemudian saya bisa merespon dengan optimal, kemudian saya tidak menyampaikan asumsi atau melabeli teman saya itu. Karena saya secara tidak langsung itu sering tanpa sadar, selain menyimak fokus hilang di tengah sampai akhir, itu saya juga kadang tanpa sadar menyampaikan asumsi-asumsi apa yang ada di pikiran saya ini Bu Hasana. Itu. Yang Ibu butuhkan untuk membantu ini apa saja Ibu? Latihan kayaknya Bu, sering latihan, kemudian nanti saya mungkin mencatat kata-kata kunci ini, sepertinya itu nanti. Akan latihan bersama siapa itu?
atau dalam waktu dekat ini dengan siapa? Ini kemarin sudah janjian. Nah, ini berkaitan dengan siapa Pak Gadot juga ada masalah. Jadi ini nanti kita bisa sharing bersama Pak Gadot. Ini waktunya dan di mana? Ya di sini Bu. Ayo Bu, saya ini kan sudah di sekolah saya. Di sini Pak Gadot di sekolah saya ini Pak Gadot. Oh begitu. Kebetulan sekali ya Bu ya. Jadi saya langsung aja ya. Sudah janjian ya. Sudah janjian sesuai dengan apa yang panjenengan sampaikan kemarin ini. Baik. Oke Bu, kita lanjut aja ya ke Pak Gatotnya, mungkin sudah hadir. Monggo. Ini tadi kayaknya sudah datang di depan itu Bu, ini tadi. Iya. Monggo di ruangan sebelah nggih Bu Hasana. Baik Ibu, kita ketemu di sana ya. Nggih. Terima kasih Bu Hasana, monggo. Ya. Bersama saya. Selamat pagi Pak Gatot. Pagi Bu, selamat pagi. Sudah lama tadi Pak langsung ke tempat ini. Sudah, iya, Bu. sesuai dengan yang saya sampaikan langsung ke sini ya Pak. Maaf tadi ada Bu Hasanah yang hadir tadi untuk melaksanakan supervisi Pak Gatot. Ya, ini sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Ini Pak Gatot on time sekali ya, sesuai dengan waktu yang disepakati kemarin. Monggo kita duduk lagi nih Pak Gatot. Monggo. Ya. Kita melaksanakan coaching ya, kemarin kita sharingnya. Kita melakukan coachingnya di sini aja ya Pak Gatot ya. Ya, boleh Bu. Oke, sudah siap nggih Pak Gatot? Oke. Ya, siap Bu. Ya. Baik Pak Gatot. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Gatot? Kabar saya baik Bu, saya minta maaf mengganggu waktu Ibu sekarang, mungkin Ibu sedang sibuk. Tidak, ini waktu ini tadi tidak ada rapat, tidak ada kegiatan kosong, makanya kemarin saya siap janjian dengan jenengan. Oh iya. Tadi. Ya. Terima kasih waktunya Bu. Jadi gini Bu. Gimana? Kemarin tiba-tiba telepon saya, jenengan mau ada problem, katanya ada problem. Nah. Tujuannya nanti kita coaching hari ini nanti hasil diskusi kita ini untuk apa ini? Tujuannya apa ini, Pak Gatot? Ya jadi gini Bu, saya kan beberapa hari yang lalu kami sudah rapat di sekolah. Nah, hasil rapat kami itu membuat ini tim pengembang kurikulum yang nantinya akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP itu. Nah, itu kan kurang lebih seminggu yang lalu. Sementara sampai saat ini saya lihat tim itu belum bergerak sama sekali begitu. Nah, jadi saya ingin komunikasi dengan Ibu. Mungkin Ibu punya pengalaman yang bisa dibagikan ke saya terkait bagaimana sih supaya tim ini bisa bekerja profesional, bisa bekerja dengan baik, sehingga kurikulum yang diharapkan atau KSP yang diharapkan bisa cepat selesai begitu. Sementara satu minggu yang lalu udah hasil rapat, tapi kok sekarang belum gitu, belum ada gebrakan atau belum ada informasi lanjutan lah dari tim itu ke saya begitu. Mungkin Ibu bisa bantu lah begitu, karena selama ini kan kesannya untuk KWSP itu saya yang buat, meskipun kami udah bentuk tim, saya buat, kemudian saya sampaikan ke rapat lagi. Berharap kan mereka yang buat begitu Bu, karena kan tim udah ditunjuk tuh. Nah, padahal saya buat itu kan cuma membantu, itu kan bukan tugas saya, meskipun saya sebagai kepala sekolah. Tapi karena saya pengennya supaya barang itu cepat selesai dan ada semacam ya arahan 1 tahun ke depan pendidikan kita itu seperti apa sih. Nah, kalau tidak dibuat kan nanti bagaikan perahu itu mau dibawa kemana gitu, udah ada arahnya. Nah, kurikulumnya itu belum selesai. Nah, kira-kira begitu Bu. Jadi tujuannya panjenengan supaya dapat solusi gitu ya Pak ya, sehingga KOSP-nya segera tercapai seperti itu ya. Ya kira-kira begitulah. Intinya kan supaya memang
tim yang sudah dibuat itu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu harapan saya gitu. Jadi semuanya bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Seperti itu nggih, Bang ya. Ya. Benar, betul. Nah, menurut panjenengan ini ya, yang panjenengan alami apakah ada problem? Masalahnya di mana menurut jenengan tadi? Untuk KUSP ini kok belum terselesaikan itu. Kalau panjenengan amati itu masalahnya apa ya, Pak ya? Kalau panjenengan amati untuk yang TPK-nya ini. Kalau yang saya amati sih ya sebenarnya agak sulit juga saya bilang begini begitu ya. Soalnya kan begini, saya itu terbiasa berpikir positif dengan seseorang, meskipun pada akhirnya saya mengalami masalah sendiri kalau ini belum selesai. Nah, kalau saya lihat sih, karena tim ini kan tidak sendiri nih Bu, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Nah, sepertinya karena mereka belum rapat kali ya, karena mereka sibuk juga menyusun perangkat ajar mereka. Nah, sehingga memang mereka tidak fokus begitu. Mungkin bisa jadi mungkin juga tidak mengatur waktu dengan baik, tidak terjadwal, sehingga memang ya KUSP ini belum ada gebrakan begitu. Saya sih tidak berharap barang itu langsung jadi, tetapi setidaknya kan setelah hasil rapat kami waktu itu ada gambaran ke saya, Pak, kami sudah 3 hari yang lalu kami sudah pertemuan untuk bahas ini. Nah, kira-kira ada masukan enggak, Pak? Nah, itu yang saya mau saya itu begitu, tapi itu enggak ada gitu. Jadi mereka belum rapat sama sekali ya, Pak ya? Iya, sepertinya begitu, Bu. Nah, sementara saya kan kalau menanyakan kalau melihat dari apa yang panjenengan sampaikan, kesibukan dari TPK tim pengembang kurikulum tadi, menurut panjenengan apa yang bisa dilakukan agar bisa segera melaksanakan rapat ini, Pak? Kalau saya pikir sih di sini aja kali ya. Memang saya belum komunikasikan dengan ketuanya sih, karena kan baru seminggu yang lalu. Tapi harapan saya ini kan, saya kan orangnya kan mau cepat selesai, Bu. Jadi tidak mengulur-ulur waktu begitu. Mengulur-ulur waktu, maunya kan cepat selesai. Saya berharap ketua yang baru tunjuk ini sampaikan ke saya kira-kira ada masukan apa Pak terkait dengan kurikulum ini, terutama berkaitan dengan P5 nih, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, nanti siapa koordinatornya, nah kira-kira begitu. Nah, berarti langsung melakukan aksi seperti itu ya? Ya, Pak, kira-kira menurut begitu. jenengan. Ya, kira-kira begitulah. Nah, kalau saya tanya menurut langsung panjenengan mereka apa kan, yang bisa dilakukan nanti agar segera beraksi untuk tim pengembang kurikulumnya ini? Ya mau tidak mau saya harus komunikasikan dengan ketuanya, Bu. Dalam waktu dekat, mungkin besok lah kali. Saya komunikasikan lagi dengan ketuanya. Kok belum ada gerakan, kok belum ada gagasan, mungkin saya akan tanya langsung dengan ketuanya kali ini besok, Bu, rencananya. Bentuk komunikasi yang panjenengan akan lakukan rencananya seperti apa itu, Pak? Ya, saya akan datangi langsung ketuanya pada saat istirahat. Ya, mungkin saya ajak dulu ke ruangan saya. Nah, saya akan bincang dengan beliau terkait dengan KUSP itu, karena kan mungkin ini langkah bagus, langkah baik supaya memang yang bersangkutan mengerjakannya dengan cepat begitu. Atau setidaknya kita terima konfirmasi apa masalahnya, kok belum ada gebrakan, apakah ada kaitannya dengan masalah pribadi. Kan biasa kalau orang pribadi kan tidak sampaikan dengan langsung dengan kita, Bu, ada anak sakit atau keluarga sakit, kan kita tidak tahu. Ya mungkin itu yang jadi masalah juga. Nah, saya pun tidak tahu kalau emang itu yang ini kan kita paham juga sih, Bu, kita paham juga. Sementara itu kan tidak disampaikan juga, jadi kita jadi berasumsi kan tidak bagus begitu, hal yang
apalagi hasil negatif kan tidak bagus. Nah, oleh karena itu saya pandang baik untuk saya tanya langsung begitu. Istilahnya kata kita tuh jemput bola lah, kira-kira begitu. Berarti langsung ditanya ya, langsung ke ketuanya ya ini. Nah, menurut panjenengan ya Pak ya, setelah harapannya apa panjenengan setelah bertemu itu? Harapannya yang bersangkutan bisa memberikan informasi ke saya bahwa OSP itu apakah belum dibuat atau on proses atau beliau ada kesulitan kerjasama dengan timnya. Nah, harapan saya sih ya OSP itu cepat dibuat dan saya pun akan bersedia juga terlibat bila mana mereka mengalami kesulitan. Karena kan tidak mungkin sekolah-sekolah membiarkan begitu aja begitu. Ya. Baik. Kalau dari penjelasan panjenengan tadi ya, selanjutnya ini ya selain dari ketuanya tadi ya, yang ini kan yang panjenengan datangin ketuanya dulu ya, nah, tadi ya yang berkaitan dengan segera eksekusi aksi nyatanya tentang mendesain KUSP ini. Nah, selain itu menurut panjenengan apa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya KUSP ini belum terselesaikan ini, Mbak, selain dari proses ke ketuanya tadi, timnya tadi? Ya, mungkin komunikasi dengan anggotanya belum maksimal, Bu. Mungkin. Atau mungkin juga beliau menunggu arahan dari saya juga barangkali. Apa sebabnya? Ya, mungkin. Ya, biasalah, Bu. Karena biasanya kan kepala sekolah itu dianggap mampu segala-galanya. Nanti kalau buat takut salah, jadi berkali ya mungkin itu aja. Ini kan, tapi ini asumsi sih Bu, bisa benar bisa salah. Tapi yang jelas mungkin hal yang terbaik yang akan saya lakukan, saya akan komunikasikan dengan ketuanya besok. Nah, untuk mengkonfirmasi asumsi saya, semoga salah begitu. Karena kan kita harus berpikir begitu dengan seseorang. Ya. Berarti ini ya, kalau berdasarkan penjelasan panjenengan tadi, mayoritas anggota tim ini sepertinya ya, menurut panjenengan tadi sepertinya masih menunggu arahan. Nah, kalau panjenengan berpendapat seperti itu, apa ini tindak lanjut panjenengan ke depannya ini? Rencana panjenengan selanjutnya apa ini, Pak? Selain bertemu dengan ketuanya tadi ya? Saya mungkin akan rapat ulang, Bu, rapat lagi untuk konfirmasi semua, membahas satu pokok itu. Mungkin setelah saya berjumpa beliau besok, mungkin ya bisa jadi 3 hari setelah itu ya akan rapat lagi. Siapa saja nanti Pak yang diajak rapat itu nanti? Kalau PSPD kan biasa melibatkan juga tokoh-tokoh ya, atau komite. Sebaiknya kan begitu. Tetapi yang jelas ada ketua timnya, kemudian konfirmasi juga dengan komite, kemudian termasuk seluruhan guru, itu sih Bu. Lengkap ya Pak ya, berarti semuanya ini ya yang diajak ya. Semua warga sekolah yang terlibat ini ya, terlibat di berkaitan dengan perkembangan sekolah ya ini ya. Oke. Baik Pak Gatot, ini asik sekali saya jadi juga bisa berguru ini dari Pak Gatot ya. Ide-idenya panjenengan luar biasa ini untuk berkoordinasi untuk mendesain KUSP ini agar terwujud di sekolah dengan tim pengembang kurikulum. Nah, Pak Gatot ini mungkin Pak Gatot bisa menyampaikan secara urut ya, rencana panjenengan mulai dari setelah ini apa saja ini Pak Gatot? Saya akan sampaikan dulu ketuanya seperti apa, kemudian berharap nanti ketuanya akan menyampaikan ke saya terkait dengan tugas seperti apa, kemudian karena saya pastikan bahan itu belum selesai, maka ada kemungkinan saya koordinasi dengan komite dan undangan segera jalankan setelah saya konfirmasi kepada ketua dan untuk rapat di 3 hari setelah saya bertemu beliau besok. Luar biasa sekali nih Pak ya.
semuanya terlibat untuk membuat KUSP ini. Nah, Pak, ini kan semuanya terlibat ya Pak ya, dari yang panjenengan urutkan rencana panjenengan selanjutnya. Nah, kemudian ini selanjutnya ya Pak ya, apakah selain tim, selain pengembang kurikulum, selain guru yang ada di sekolah, misalnya komite itu, ke sekolah itu bagaimana Pak? Apa sangat mendukung sekali atau bagaimana? Kalau melihat iklim sekolah, dukungan-dukungan dari pihak baik dari komite, pokoknya seluruh stakeholder itu sebenarnya mendukung, Bu. Mendukung. Hanya dukungan ini kan tidak berarti bahwa orang itu bisa bekerja, gitu. Nah, karena tapi kalau dukungan moral sih selalu, karena selama ini kan tidak ada istilahnya menjelaskan satu sama lain, tapi ini kan ini berkaitan dengan fokus kerja saja, coba fokus kerja, karena kan kemampuan orang menulis program itu dan sebagainya, ya, kan kita juga menghargai ya. Tapi jelas kalau bicara dukungan semuanya mendukung, termasuk komite. Nah kami sudah rapatkan juga dengan komite. Untuk komite mendukung sekali, terutama yang berkaitan dengan P5 itu ya komite sangat mendukung sekali. Ya itu bagus ya Pak ya. Dukungan yang luar biasa ini ya. Jadi sekolah panjenengan sudah luar biasa ini Pak Gatot ya. Luar biasa sekali, dari semua unsur di sekolah, warga sekolah itu terlibat ya. Kalau tampaknya di sini nih, Pak Gatot ya. Menurut Pak Gatot ini selanjutnya, dari kita dialog pada pagi hari ini, apa yang dapat panjenengan ambil, yang dapat panjenengan simpulkan? Yang saya simpulkan sih begini, pertama itu yang saya katakan, saya tadi kan minta sarannya, tapi yang jelas sepertinya saya juga bisa mengerjakannya sendiri seperti apa begitu. Saya akan komunikasikan dengan ketua tim pengembang kurikulum. Saya akan konfirmasi juga dengan guru-guru kami di sekolah. Kemudian setelah kami mendapatkan seperti apa jawaban dari tim pengembang kurikulum itu, kami akan hubungi juga dengan komite, akan nyelati komite, dan kami rapat untuk 3 hari ke depan setelah saya pertemuan dengan ketua tim pengembang kurikulum besok. Luar biasa ini Pak Gatot, luar biasa. Ternyata panjenengan sudah menemukan solusi sendiri nih Pak Gatot. Nah, menurut Pak Gatot ini, dialog kita, sharing kita pada pagi hari ini, apakah tujuan awal kita sudah tercapai nih Pak Gatot? Sepertinya sudah, Bu. Sepertinya ya saya dapat gambaran dari Ibu memotivasi saya supaya saya sendiri mengembangkan saya memang saya komunikasi lebih baik kepada ketua tim pengembang kurikulum kami, termasuk juga stakeholder yang sekolah. Terima kasih Bu, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Gatot. Alhamdulillah kalau pertemuan kita tidak sia-sia ya Pak Gatot ya. Jadi apa yang panjenengan inginkan, harapkan, tujuan datang ke sekolah saya ini sudah menemukan solusinya. Dan Pak Gatot sudah menemukan sendiri, saya hanya menemani Pak Gatot ini di sini. Terima kasih sudah senang sharing dengan saya Pak Gatot. Mudah-mudahan KUSP di sekolah panjenengan segera terselesaikan ya. Kemudian tim, kemudian dukungan yang luar biasa dari stakeholder ya, dari unsur-unsur warga sekolah panjenengan luar biasa. Saya sangat terinspirasi, nanti juga saya akan kembangkan di sekolah saya agar meningkat untuk kerjasama dalam menyelesaikan apapun yang ada di sekolah, termasuk terutama program. Nah ini seperti yang panjenengan sampaikan tadi yang berkaitan dengan P5. Oke. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ini sudah terselesaikan. Saya juga ikut senang. Iya, terima kasih Pak Gatot ya atas kedatangannya ke sini. Nanti gantian saya yang akan datang ke sekolah panjenengan. Terima kasih. Monggo diminum dulu ini Pak Gatot, belum diminum ini. Ya. Terima kasih Pak.
Ibu Kurnia, Ya, Bu Hasanah. bagaimana nih tadi sudah saya amati ya. Bagaimana menurut Ibu performa Ibu saat melakukan coaching tadi? Bagaimana penilaian Ibu sendiri? Kayaknya meningkat hanya sedikit ini Bu. Saya tadi berusaha untuk fokus itu Bu ya. Terakhir ya seperti itu Bu. Masih kadang cenderung masih belum fokus banget gitu Bu. Oke, Ibu fokus Bu. Kalau dari angka 1 sampai 10, Tadi kalau di awal kan 6 ya Bu ya. Kayaknya ya. ini mungkin naik-naik mepet 7 lah Bu. Masih perlu banyak latihan saya ini sepertinya Bu ini. Karena kadang ini kan ini tadi sama Pak Kadot nih. Pak Kadot itu kan lagi kesulitan untuk ini agar cepat terselesaikan. Pak Kadot ini orangnya kan cekatan ya Bu ya, tak-tak gitu loh Bu, cekatan. Semuanya kerjaan tuh pinginnya kalau sudah dibagi itu tolonglah kerjakan dengan sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi nyatanya di sekolah tidak langsung dikerjakan karena ada beberapa kesibukan. Alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi sehingga tujuan dari coaching itu tercapai. Tadi ikut lega di situnya, tapi proses untuk pengembangan kompetensi saya ini masih perlu ditingkatkan lagi nih Bu Hasanah. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian tadi itu? Hanya sampai Karena 7 gitu. iya, karena tadi saya masih belum saya harus berusaha ini saya buat catatan-catatan ini Bu Hasanah. Jadi saya harus benar-benar fokus. Saya harus fokusnya. Jadi kata kuncinya itu apa ini saya tulis semua. Jadi saya tuh pingin tanpa nulis, tanpa nyatat itu saya sudah lihat aja fokus, sudah tahu langsung nangkep kata kuncinya gitu Bu Hasanah. Saya pinginnya itu nanti. Iya, intinya seperti itu ya Bu, tanpa mencatat, apalagi Ibu tadi Iya, langsung gitu ya. iya bisa langsung responnya enak gitu, ngomongnya ngalir gitu Bu Hasanah. Jadi saya benar-benar menyimak dengan aktif gitu, menjadi mendengarkan aktif. Tapi kalau tadi saya lihat ya, yang saya amati begitu ya Bu. Boleh Bu saya sampaikan hasil pengamatan Nggih. saya Bu? Monggo Bu, ini buat saya juga ini perbaikan ke depannya. Ya. Kalau yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan percakapan coaching dengan Pak Gatot ya, menggunakan alur Tirta itu sudah sesuai alur Bu. Semua Alhamdulillah. alur sudah ada, kemudian untuk pencapaian pengembangan kompetensi ya, Ibu sebenarnya sudah menjadi sudah bisa mendengarkan aktif begitu. Dilihat tadi dari tandanya Ibu tadi sudah banyak mendengar, kemudian sedikit berbicara, menangkap kata kunci dan mengkonfirmasi apa yang sudah Pak Gatot sampaikan begitu. Sebenarnya itu sudah Ibu bisa mengembangkannya begitu. Dan di sini juga Ibu tidak berasumsi dan tidak melabel dan tidak menemukan seperti itu. Hanya saja mungkin itu aja. Kalau menurut Ibu bagaimana setelah mendengar saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nggih. Saya tadi nahan Bu, nahan biar saya tidak berasumsi dan saya nahan juga tidak memberikan label-label atau menjudgment ya untuk yang ketika coaching tadi saya memang mengendalikan diri saya tadi mengendalikan diri selain saya harus nyimak saya juga mengendalikan diri untuk berasumsi dan menyampaikan label-label itu atau menjudgment itu. Iya. Menahan diri memang tadi. Luar biasa ya Bu, terlihat sekali tadi ya sebenarnya masih dalam Kaku kayaknya ya. Iya, sebenarnya hampir saja berasumsi, Iya, hanya Ibu berhasil kaku. untuk menahan diri, hanya Nahan saja diri. mungkin tadi karena Ibu terlalu tergesa-gesa mungkin ya. Ya terlalu tergesa kalau yang menurut hasil pengamatan saya begitu sehingga Ibu terlalu tergesa-gesa belum selesai Pak Gatot berbicara begitu ya. Ibu sudah menanggapi akhirnya nanti kan khawatir berasumsi nantinya begitu. Jadi di situ ya
Ya tipsnya ya nanti bisa Ibu apa ya, sesuai dengan standar coaching ya Bu. Coaching ya. Standar coaching Siap. ya, kasih sedikit jeda lah begitu bagi Oke, topik oke. kita Siap, menyampaikan. siap Bu Hasanah. Ya, tadi saya terlalu bersemangat mungkin ya Bu Hasanah ya. Ih, semangat luar biasa Ibu. Nah, begini Ibu. Jadi untuk tadi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian yang sudah saya sampaikan juga, rencana ke depan agar Ibu bisa lebih mengembangkan kompetensi Ibu, khususnya ya, khususnya di mendengarkan activity. Saya Bagaimana Ibu? mungkin ingin latihan lagi kayaknya. Ini ingin mengembangkan kegiatan kucing lagi. Mungkin nanti saya akan bersama rekan sejawat, baik dengan guru ya. Saya akan melakukan coaching apabila memang dibutuhkan. Tapi saya juga kalau memang tidak ada yang dibutuhkan, saya juga nanti akan langsung ngajak teman lah ketika luang untuk latihan ya. Saya juga akan berusaha untuk menyimak aktif sehingga sampai rekan sejawat saya ngomong sampai selesai, baru saya akan meresponnya. Tadi saya juga merasa sih seperti itu Bu, karena saya kurang bisa mendengarkan tadi ya, mungkin ada trouble tadi. Iya, bisa. Begini Bu, tadi kan tindak lanjutnya akan berlatih lagi ya Bu ya dengan teman. Begitu kan Bu ya? Oke, Betul? Ya. ya betul. Kapan ini dan di mana? Nah, kalau ini kan lagi sibuk-sibuknya ya Bu Hasanah ya. Kayaknya minggu depan setelah MPLS lah, setelah ketika kegiatan pembelajaran sudah berlangsung. Jadi kan nanti saya bisa melihat rekan sejawat, teman guru yang ada di sekolah itu yang luang siapa, nanti saya ajak latihan. Selain latihan, ada lagi yang bisa Ibu lakukan Ibu untuk mengembangkan kompetensi ini? Mungkin meskipun saya enggak coaching, saya akan berusaha ketika ngobrol sama teman gitu, meskipun enggak coaching ya, saya nanti akan nyimak gitu dengan aktif itu. Nunggu sampai selesai ngomong gitu, baru saya akan nangkep, saya belajar tanpa nyatat kata kunci dari apa yang disampaikan teman. Entah sesi tanya jawab ketika rapat atau ketika ngobrol-ngobrol biasa gitu, Bu Hasanah itu kayaknya. Belajar fokus saya. Jadi selain latihan, bisa ngobrol ya Bu ya, Ya, tapi ketika ngobrol itu belajar apa ya Bu, yang belajar ngambil kata-kata kuncinya itu loh Bu Hasanah. tanpa nyatat. Tanpa nyatet, tingginya tanpa nyatet biar saya dapat langsung 9 apa 10 ya. Wah, tapi itu masih jauh sekali Bu Hasanah, masih perlu banyak latihan ini. Ada yang apa ya Ibu butuhkan untuk membantu Ibu? Ya itu tadi, butuh teman untuk latihan ya. Kayak ini kadang-kadang nanti kalau Bu Hasanah ada luang, saya siap loh Bu, ini latihan kucing dengan Bu Hasanah. Atau nanti tetap seperti ini Bu, karena kalau saya latihan tanpa ada pendamping kan saya enggak tahu sudah tercapai apa belum, sudah berkembang atau belum. Ya mungkin nanti saya membutuhkan bantuan Bu Hasanah lagi untuk nanti mendampingi saya ketika latihan coaching ini nanti. Selain bantuan rekan saya atau siapapun itu yang Ibu butuhkan begitu, ada bantuan dari hal lain Ibu atau dari selain itu? Mungkin sementara itu dulu ya Bu Hasanah. Mungkin sementara itu dulu akan saya implementasikan, akan saya lakukan. Nanti kalau sambil berjalannya waktu, nanti saya butuh apa lagi, yaitu nanti akan di planning untuk selanjutnya. Jadi saya catat ya Bu, apa Oke. yang sudah Ibu kembangkan tadi, capaian yang sudah Ibu capai dalam mengembangkan kompetensi Ibu untuk mendengarkan aktif ya Bu. Ibu akan melakukan latihan dengan rekan, kemudian mengobrol pun ya, ngobrol biasa tapi dengan maksud untuk mengembangkan itu juga. Kemudian nanti hasilnya akan saya berikan kepada Ibu form supervisi akademiknya, mungkin itu sebagai dasar Ibu atau sebagai panduan Ibu ke depan untuk lebih mengembangkan lagi ya. Baik Ibu, ini sebagai penutup nih Ibu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses ini? Dari proses ini saya jadi tahu bagaimana pengembangan saya, apa yang perlu saya tingkatkan lagi di coaching selanjutnya, kemudian apa yang
harus saya lakukan ketika saya menyimak aktif ya. Saya juga dari sini saya juga belajar agar luwes, ndak kaku, menahan untuk tidak berasumsi dan menjudgment ya, memberikan label tadi biar mengalir seperti air itu. Seperti itu Bu Hasanah. Luar biasa Ibu, kita juga sama-sama berlatih ya Ibu. Semangat untuk berlatih, membiasakan ya. Perlahan-lahan insya Allah akan bisa ya. Terima kasih nih Bu sebelumnya sudah sama-sama Bu bersedia, ya. Hasanah. Nanti saya lihat progresnya yang ke depan kalau misalkan ada untuk supervisi selanjutnya. Terima kasih. Makasih Ibu. Makasih Bu Hasanah. Ya, waalaikumsalam.